Selamat datang di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan mengajak sobat untuk melihat wisata alam dan juga wisata budaya yang ada di sini. Ayo ikuti saya. Destinasi wisata pertama yang saya kunjungi adalah Tanjung Kajubulu. Tanjung Kajubulu menjadi salah satu destinasi wisata alam pantai favorit di Kabupaten Sika. Terletak di Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda. Untuk sampai di Tanjung Kajubulu, kalian hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit dari Kota Maumere. Tanjung Kajubulu adalah sebuah teluk di Laut Utara Flores yang menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan bukit dan pantai berpasir putih yang dapat kita nikmati secara bersamaan. Saya datang ke Tanjung Kajubulu saat cuaca di Sika sedang tidak terlalu baik, yang membuat saya jadi kurang bisa menikmati suasana pantai Kajubulu yang tenang. Tanjung Kajubulu, semoga makin banyak orang kenal. Keunikannya mungkin belum banyak yang tahu bahwa bukan cuma view-nya yang cantik dari tempat kita berdiri di bukit. Dan the best moment of Kajubulu itu sesungguhnya pada pagi hari saat matahari terbit dan juga pada sore hari saat matahari terbenam. Oleh karena itu salah satu tempat yang kita rekomendasikan untuk yang dekat-dekat dari Kota Maumere salah satu yaitu Tanjung Kajubulu. Salah satu alasan saya ke Tanjung Kajubulu adalah ingin menikmati pemandangan tanjungnya dari puncak Bukit Salib Kolisia. Dikenal juga dengan Tangga Seribu. Perjalanan menuju puncak Bukit Salib Kolisia di cuaca yang berangin memang sangat menantang. Tapi semua itu terbayarkan dengan pemandangan dari atas hamparan bukit hijau yang bertemu dengan lautan biru. Karena cuaca yang semakin tidak bersahabat, setelah main-main sebentar, saya memutuskan untuk langsung menuju lokasi wisata selanjutnya. Kali ini saya mengunjungi lokasi wisata budaya Sika yang terkenal sampai mancanegara, Rumah Tenun Lepolorun.
Lepo Lorun itu artinya lepo itu rumah dalam arti besar, rumah yang besar. Terus Lorun itu kegiatan tenun menenun, jadi balai tenun, rumah tenun yang dalam arti secara luas. Kami dari tahun 2002 itu berdasarkan kebiasaan adat istiadat pola hidup perempuan-perempuan di Flores ini, di NTT pada umumnya, berkegiatan dengan tenun. Jadi kami di daerah yang disebut Siruwisu atau Duan Hasiruwisu. Ini lokal wisdomnya, kearifan lokalnya menyatakan bahwa job description-nya, pekerjaan, aktivitas kegiatan perempuan itu tidak hanya masak di dapur dan juga di kebun, tetapi juga harus punya keterampilan khusus yang mengangkat mahakarya budaya itu sendiri, dibuktikan dengan tenun ikat. Jadi ini kami mau melestarikan terus, kami punya nenek moyang yang sudah melakukan pekerjaan ini, dan ini khususnya untuk kaum perempuan. Karena di daerah kami, perempuan saja yang bekerja dengan tenunan, tujuannya adalah untuk persembahan adat dari keluarga pihak perempuan, kasih ke pihak status laki-laki. Mama bisa jelaskan ini ada motif-motif apa saja? Oh iya, ini motif rusa, motif yang real. Jadi karena dulu ada hewan ini, jadi sama seniwati penenun sendiri mengambil ini, mendesain di dalam motif kain tenun. Tapi diikat dulu, prosesnya susah, bukan printing langsung jadi anatominya rusa. Terus kalau yang ini motif korosang. Lea Manukesik Korosang, ini yang pengaruh Portugis, motif Korosang. Lihat di main motifnya, lihat di bagian tengahnya ini. Kalau ini jalur-jalur ini tidak menunjukkan identitas nama dari motif. Terus ini juga lihat di main motifnya, motif paling besar di sini ini motif Mawarani, Dala Mawarani. Ini motif bintang. Terus kalau yang ini motif yang sekarang motif pelikan, motif pelikano itu burung. Ada burung dua berpasangan. Terus yang ini motif manusia bergandengan tangan. Jadi ada laki dan perempuan ini bergandengan tangan. Nah, tapi antoi liman. Ini juga motif rusa. Yang lainnya masih didesain untuk jadi motif bunga menjalar. Ada motif-motif yang real, motif yang abstrak, rempesika, motif medeng, motif moko, dan sebagainya. Kalau ini namanya perenggi. Perenggi ini hanya ada di wilayah suku kami saja, di suku Nita, area Nita saja. Selain melihat proses menenun, tanaman-tanaman pewarna alami yang digunakan, rasanya kurang lengkap kalau sudah sampai di Lepo Lorun dan tidak mencoba pakaian tradisional Kabupaten Sika. Harga sewanya pun relatif terjangkau. Untuk satu paket lengkap pakaian tradisional, lengkap dengan aksesorisnya, saya hanya perlu membayar Rp100.000. Nah, yang saya kenakan ini merupakan salah satu pakaian adat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Sika. Jadi ketika teman-teman berkunjung ke Kabupaten Sika, jangan lupa mampir ke tempat ini karena teman-teman bisa menyewa pakaian adat lengkap seperti yang saya kenakan saat ini. Dan juga teman-teman akan disuguhkan dengan wisata budaya dan juga wisata alam. Dari Kabupaten Sika, Foni Niti, sampai jumpa.